Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari seiman, pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang sangat agung tersebut adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa mendapati bulan Ramadan. Maka sungguh ini kenikmatan yang sangat besar yang diraih oleh seorang hamba, sehingga Allah mengatakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya atas kemuliaan dari Allah, atas rahmat dari Allah, sungguh kita mampu mendapatkan bulan Ramadan tersebut semata-mata murni karena kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, murni karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita ingin menyebutkan 3 poin utama, 3 poin penting agar ibadah Ramadan kita lebih berkualitas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua mampu untuk lebih memaksimalkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah hendaknya setiap muslim menjaga dari pembatal-pembatal pahala puasa. Seorang itu tidak hanya menjaga dari pembatal puasa saja. Karena kalau hanya menjaga dari pembatal puasa saja, menjaga dari lapar, haus, dahaga, syahwat, itu mungkin semua orang mampu. Ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai siyamul awam. Puasanya orang awam ya hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan haus, lapar dan dahaga. Tapi terkadang banyak dari kita yang dia berpuasa tapi dia tidak mampu menjaga dari pembatal pahala puasa. Karena seorang terkadang mampu menjaga dari pembatal puasa, tapi terkadang dia tidak mampu untuk menjaga dari pembatal pahala puasa. Apa itu contohnya? Seperti misal, di antara pembatal pahala puasa, tatkala seorang itu sedang beribadah di bulan Ramadan adalah ketika dia berpuasa, dia berghibah. Atau dia membicarakan aib yang ada pada diri saudaranya, atau dia namimah, atau dia mengadu domba, atau dia mencemooh, dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan sia-sia, sumpah palsu, atau hal-hal yang dapat menggores atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang dia miliki. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi mengatakan barang siapa di antara kita yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, tidak mampu meninggalkan perbuatan sia-sia ketika dia berpuasa, ketahuilah Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan haus, lapar, dahaga yang dia lakukan. Allah nggak butuh sama puasanya. Ketika kita tidak mampu meninggalkan dosa-dosa tersebut, Allah nggak butuh dengan puasa kita. Ditafsirkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak di antara kita berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya haus, lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan balasan dari apa yang telah dia kerjakan, tapi dia hanya mendapatkan haus, lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya, ketika kita berpuasa, tinggalkan semua perbuatan dosa tersebut, tinggalkan namimah,
tinggalkan ghibah, membicarakan aib yang ada pada diri saudara kita. Bahkan Anas ibn Malik pernah berkata, la yasumu man la yazulu ya'kulu luhuman nas. Tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa orang yang dia masih memakan bangkai saudaranya. Dia masih membicarakan aib yang ada pada diri saudaranya. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Maka tinggalkan perbuatan tersebut, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami muliakan, agar pahala yang kita harapkan dan kita inginkan tatkala kita berpuasa tidak hangus karena disebabkan pembatal pahala puasa. Kalau mungkin orang yang dia mampu menjaga dari pembatal pahala puasa, mungkin dari dosa-dosa itu dia anggap ringan, taib. Tapi orang yang dia berghibah, dia berpotensi untuk dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nabi SAW pernah mengisahkan, lamma urijabi marartu biqaumin lahum aghfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang panjang, mereka cakar wajah mereka, mereka cakar dada mereka. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka? Kemudian malaikat Jibril berkata, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa atau terbiasa memakan bangkai yang ada pada diri saudaranya. Maka kita berusaha tatkala berpuasa untuk menjaga dari pembatal pahala puasa. Kemudian yang kedua, agar kita mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan adalah hendaknya kita memberikan perhatian lebih dengan memenuhi atau memenuhkan ibadah kita di bulan Ramadan. Penuhi bulan Ramadan kita dengan berbagai macam ibadah. Perbanyak amal saleh, perbanyak amal ketaatan yang mampu untuk kita lakukan. Agar ibadah Ramadan kita menjadi maksimal adalah dengan mengerjakan semakin banyak amal saleh yang mampu kita lakukan. Utamanya, ada amal-amal khusus yang perlu untuk kita berikan perhatian lebih, untuk kita lebih prioritaskan. Di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah merupakan satu amal saleh yang perlu untuk kita berikan perhatian lebih. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana kalau kita belajar dari sejarah orang-orang terdahulu, sejarah sahabat, sejarah ulama-ulama di zaman dahulu, Masya Allah, mungkin kita seperti akan mendengarkan dongeng. Ya, karena luar biasanya ibadah yang mereka kerjakan ketika di bulan Ramadan, wabil khusus tatkala mereka membaca Al-Quran. Kalau seandainya tidak ada riwayat yang sahih yang sampai kepada kita, tidak ada dalil yang sahih, nas yang sahih, athar yang sahih sampai kepada kita, mungkin kita seperti mendengarkan dongeng. Kenapa kita percaya? Karena ada nas, ada athar, ada riwayat sahih yang sampai kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, disebutkan bahwasanya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu pernah menghatamkan di dalam bulan Ramadan, setiap Ramadan mampu menghatamkan sebanyak 60 kali khatam selama satu bulan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri 60 kali. Ada ulama yang menghatamkan 30 kali, sahabat ada yang mampu menghatamkan 60 kali. Bahkan Al-Imam Malik memiliki majlis di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ketika masuk bulan Ramadan, diliburkan semua majlisnya dan diberikan prioritas penuh terhadap membaca Al-Quran. Karena memang membaca Al-Quran itu adalah merupakan salah satu sarana untuk kita cepat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran adalah sarana paling cepat untuk kita mengumpulkan pahala. Apalagi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan menjadi 10. Apalagi di dalam bulan Ramadan yang merupakan keutamaannya adalah bulan dilipat gandakannya amal saleh. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kalah.
Ya, menunjukkan betapa besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Maka kita perlu untuk memberikan prioritas lebih terhadap bacaan Al-Quran kita. Dan banyak lagi amal-amal soleh yang kita bisa kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita robah gaya ibadah kita mengikuti gaya ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah mari kita ikuti gaya ibadah kita seperti ibadahnya Nabi. Terkhusus sebagaimana di antara yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Contoh, misal sebagaimana yang kita dapati di negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Kita tahu bahwasanya masjid itu akan penuh di hari-hari pertama bulan Ramadan. Hari pertama penuh, hari kedua penuh, mungkin bertambah hari semakin sepi. Ya, semakin maju safnya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi kita saat ini. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana gaya ibadah sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menceritakan hari pertama itu masjid itu nggak terlalu penuh, biasa aja. Tidak banyak manusia yang salat bersama Nabi. Kemudian hari kedua ada beberapa, semakin bertambah. Hari ketiga semakin bertambah. Kemudian hari keempat, falamma kanatir rabi'atu ajizal masjidu anin nas. Hari keempat baru masjid itu penuh sesak. Artinya hari pertama tidak terlalu banyak. Karena memang sahabat itu yang menjadi titik fokusnya adalah 10 hari terakhir. Ini yang menjadi ending momen penting untuk kita ketahui bahwasanya Ramadan itu intinya pada 10 hari terakhir kaum muslimin, kaum muslimat yang kami muliakan. Maka Nabi SAW, gaya ibadah Nabi, lihat. Kanan Nabi, idza dakhala ashrul awakhir, syadda mi'zarahu, wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Nabi itu ketika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi itu menghidupkan seluruh malamnya dan Nabi itu membangunkan keluarganya. Inilah gaya ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang dicontohkan kepada kita. Apalagi di dalam 10 hari terakhir ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang kita cari, malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita maksimalkan 10 hari terakhir dengan baik, maka insya Allah setiap amal kebajikan yang kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah itu akan menjadi amal soleh terbaik yang kita miliki. Amal soleh yang berlipat-lipat pahalanya yang kita miliki. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, kalau seandainya Ramadan ini, kalau seandainya malam Lailatul Qadar ini tidak disebutkan oleh Allah di bulan apa, kapan waktunya, maka niscaya sungguh aku akan tetap mencarinya di sepanjang malam. Menunjukkan betapa bersemangatnya orang-orang soleh di zaman dahulu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya tidak disebutkan di mana letaknya, kapan terjadinya, di bulan apa, niscaya aku akan mencarinya di sepanjang malam. Walhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita diberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lebih spesifikasi lagi bahwasanya Ramadannya, malam Lailatul Qadarnya itu terjadi di 10 hari terakhir. Dijelaskan lagi di malam-malam ganjil. Masya Allah, kurang baik bagaimana Allah terhadap kita. Maka dengan kita melakukan 3 hal ini, maka insya Allah berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan lebih maksimal lagi, lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.